Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kembali lagi bersama saya Sinta Wulandanggraini di podcast Sehati, podcastnya Kanwil Kemenak Jawa Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penyuluh dari Kementerian Agama Kota Bandung bernama Ibu Hajah Titin Supriyatin MAG. Selamat pagi Ibu. Pagi Teh Sinta. Sehat. Alhamdulillah. Terima Gimana Teh kasih Sinta? Ibu ya sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di podcastnya Kanwil Kemenak Jabar. Saya seneng banget Ibu, soalnya Ibu penyuluh kedua. Oh gitu. Iya, penyuluh kedua yang bisa hadir di sini gitu. Ya, terima kasih sama-sama ya Teh Sinta. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, karena kita kan hari ini akan membahas mengenai stunting ya Ibu ya. Iya. Penting banget stunting. Saya juga sebagai seorang ibu yang punya anak masih 4 tahunan gitu, jadi kan kayak perlu kita memperhatikan pertumbuhan anak gitu. Betul. Karena akan ngaruh juga gimana kita di golden age, kemudian juga nanti untuk masa depan gitu kan. Penting kok apa hubungannya sih stunting sama kemenak, kayaknya nggak nyambung. Mungkin beberapa orang mikirnya kayak gitu ya Bu ya. Nah sebelum kita ngobrol jauh banget mengenai stunting, Sinta boleh Ibu boleh memperkenalkan diri mengenai di mana tugasnya, kemudian sudah menjadi penyuluh berapa tahun, awal tugasnya dulu di mana, atau memang dari dulu di Kota Bandung apa seperti apa, boleh silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Supriyatin MAG. Saya adalah salah satu penyuluh yang berada di Kota Bandung Teh Sinta. Kebetulan saya langsung diangkat sebagai penyuluh fungsional pada tahun 2000. 2000. Iya, dan itu langsung ditempatkan di Kecamatan Ujung Berung. Oh, Ya, jadi dari tahun 2000 sampai 2016 saya bertugas di Kecamatan Ujung Berung. Kemudian di tahun 2017 hingga saat ini saya bertugas di Kecamatan Kiara Condong, masih di Skup Kota Bandung gitu. iya ya. Jadi kalau dihitung 23 tahun perjalanan bersama Kemenak. Oh, 23 tahun menjadi penyuluh. Iya. Jadi kayaknya udah tahu banget asam garamnya. Kalau Yang manisnya juga insya Allah. banyak ya Bu, Banyak, ya? banyak. Alhamdulillah. Nah Ibu, kalau mengenai stunting sendiri, ini kan sekarang kayak jadi program nasional ya Bu, stunting. Dan Kementerian Agama ternyata mendapatkan tugas untuk ikut mencegah stunting. Sebagai penyuluh di Kementerian Agama, apakah Ibu tuh sering masif gitu memperkenalkan atau nggak mensosialisasikan mengenai stunting ke masyarakat, apa majelis taklim gitu kan? Mungkin kalau penyuluh ke majelis taklim ya Bu ya, maaf. Iya. Apakah banyak ibu-ibu yang aware mengenai stunting, apa seperti apa? Oke, terkait dengan stunting itu memang kalau menurut kita ya satu kabar yang memang kita harus bekerja lebih keras lagi dan tidak bekerja sendiri. Artinya Kemenak memang ikut andil untuk mengentaskan masalah stunting ini. Ya stunting sendiri itu kan kita tahu di mana kondisi anak yang memang tumbuh kembang tidak sesuai dengan usianya, Tidak atau optimal ya. ya kalau kita sebut kayak kerdil gitulah bahasanya ya. Jadi tidak sesuai dengan usia yang memang diharapkan untuk ini. Ya penyebabnya salah satunya adalah gizi gitu. Maka Kemenak ini sangat berkaitan dengan stunting ini karena Islam sendiri kan sudah mengajarkan bagaimana seorang ibu dianjurkan oleh Allah untuk menyusui selama 2 tahun penuh. Itu kan untuk kesehatan anak juga. Jadi jelas agama mengajarkan, kemudian kita sebagai penyuluh harus mensosialisasikan itu gitu. Kalaupun ada itu ada pihak yang memang harus menangani, tapi kita lebih kepada yang sifat preventif, penanganan begitu. Jadi semua orang perempuan punya naluri untuk menyusui begitu. Pasti, Tapi tahu nggak cara menyusui yang baik dan benar? Nantilah di tengah-tengah kita bahas ya. Boleh. Biar bukan saya aja yang berbicara tapi Teh Sinta Boleh. juga. Nah, kalau di tugas Ibu, orang-orangnya atau kan ibu-ibunya atau orang tuanya deh. Karena kan untuk pengasuhan anak itu bukan cuma ibu ya. Iya. Walaupun mungkin beberapa orang ini nih ibunya nih, padahal kan harusnya kedua orang tuanya. Pada aware gak mengenai, kadang-kadang ada orang tua yang denial anaknya aktif padahal berat badannya kurang, masih aktif kok gitu. Padahal nah itu
untuk ibu nge-influence anak orang tua tuh seperti apa? Ada kesusahan atau seperti apa? Jadi terlebih dahulu kita harus mensosialisasikan kepada orang tua. Jadi tidak mengambil kesimpulan ini anak sehat, ini anak kurang sehat begitu. Karena memang ada ilmunya untuk mengetahui itu. Seperti kalau di posyandu itu kan memang ada penimbangan berat badan, kemudian juga tinggi badannya ditimbang juga, kemudian ada pengukuran semua lingkar kepala. Itu kan ada jadi ilmu-ilmu yang memang harus diketahui oleh seorang ibu bahwa anaknya itu adalah sehat. Jadi jangan sampai kita merasa kecolongan nih, dilihat sehat-sehat saja sementara dia masuk kategori tidak sehat, apalagi yang kita bahas sekarang masuk kepada stunting seperti itu. Tapi kasus di daerah ibu itu termasuk tinggi atau enggak sih? Kalau saya melihatnya di Jawa Barat ya. Oh, di Jawa Barat. Di Jawa Barat memang itu sangat tinggi teh. Dari data yang saya dapat itu bahwa di Jawa Barat salah satunya yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor. Padahal Untuk stunting ya paling dekat tinggi. sama kota DKI, maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Kabupaten Bogor ini tinggi. Iya, Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Sukabumi kalau saya lihat dari data itu. Ya artinya kan kita tidak menyalahkan orang Bogornya atau apa gitu, tapi ada pemahaman mereka tentang kesehatan gitu. Gizi yang baik untuk pertumbuhan anak itu kan sangat penting gitu. Itu. Berarti sasaran dari program pencegahan stunting tuh lebih ke orang tua ya Bu ya, orang Iya. tuanya. Ketika kita berbicara stunting akan kembali kepada orang tua, mengapa begitu dan kita harus bagaimana mencegahnya gitu. Kalau pendekatan lewat agamanya itu seperti apa Bu? Ya salah satunya yang kita mudah contoh nih, saya Titin Supriyatin beserta kawan-kawan kebetulan di kantor urusan agama Kecamatan Kiara Condong mendapat kepercayaan untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah. Pusaka sakit. Pusaka Sakinah itu pusat pelayanan keluarga sakinah yang di dalamnya ada berkah itu belajar rahasia nikah, kemudian juga ada kompak, ada lestari, di mana di sana dibahas tentang pernikahan dini, kemudian KDRT. Itu hanya di Kota Bandung itu hanya KUA Kecamatan Kiara Condong, karena memang ini Banyak programnya ya Bu ya. iya, karena ini memang program dari pusat yang 100 KUA se-Indonesia, kebetulan di Kiara Condong itu adalah salah satunya yang ditunjuk di Kota Bandung gitu. Dan Kayak pilot project gitu iya, ya. dan itu sudah disebut percontohan sampai 3 kali ternyata kita mendapat kepercayaan itu. Kemarin kita masih melaksanakan itu dengan sosialisasi melalui tatap muka gitu. Jadi khusus Kiara Condong ini. Gitu. Oke. Kemudian untuk keterkaitan pencegahan stunting dan kesehatan perempuan itu ada nggak ya? Ada, kita salah satunya memang dari program Pusaka Sakinah ini menjadi wadah buat para penyuluh yang ada di Kiara Condong, bagaimana kita mensosialisasikan kepada calon pengantin dan mereka yang sudah usia 10 tahun pernikahan, kita sebut pasca pernikahan. Itu kita bina bagaimana supaya kita membangun generasi yang berkualitas, diawali dari pemahaman seorang ibu, kemudian seorang ayah, artinya orang tua lah yang harus paham terlebih dahulu begitu. Kembali kepada stunting kan kita juga menerangkan bagaimana menyusui anak dengan baik gitu. Sinta, kalau kita lihat nih banyak nih ibu-ibu zaman sekarang nih. Makanya kenapa perlu penyampaian materi menyusui anak dengan baik. Kan cara yang baik itu menyusui anak itu, maaf mungkin ya sedikit agak sensitif ini bahasanya. Jadi ketika menyusui anak itu harus menempel tubuh anak dengan ibu gitu. Jadi dihadapkan ke susu atau bahasa ini aja payudara ya. Payudara ibu itu harus nempel dan itu harus masuk. Jadi puting istilahnya itu harus masuk sampai yang bulat-bulat hitam itu. Jadi menghadap dan dia mendekat kepada ibu. Kalau lihat sekarang kan coba menyusui anak, buktinya apa? Dia sambil menyusui, ibunya main HP.
Coba komunikasi yang mana yang kita tidak ajarkan di situ? Ini menarik Bu, kalau misalnya sekarang kan banyak orang, maksudnya termasuk saya Bu ya, working mom gitu. Iya. Jadi kita ya mau nggak mau harus pompa. Nah, jadi bahkan banyak juga yang walaupun tidak bekerja dia memilih dengan pompa ASI. Jadi kayak ya udahlah. Jadi kalau misalnya anaknya pengen menyusui, tinggal kasih aja, kan udah ada stok ASI di kulkas gitu. Tinggal kasih angetin. Nah itu gimana Bu fenomena itu? Padahal kan menyusui itu penting, maksudnya sepenting itu ternyata ya Bu ya? Iya gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak menyalahkan mereka yang memang ibu-ibu bekerja begitu, karena memang itu adalah keputusan antara seorang suami dengan istrinya begitu. Yang kedua juga bekerja bukan menjadi satu tetapi satu ibadah. Nah, ketika kaitannya kita bekerja kemudian kita menyusui anak, itu kan teknik yang bisa kita atur. Tapi apakah memang kita bekerja dari pagi sampai malam? Tidak kan? Kalau memang tidak bisa siang hari, kita hanya bisa menitipkan ASI, ya tidak apa, sampai pulang kerja. Setelah itu kita masih banyak punya waktu untuk anak-anak, menyusui dengan baik. Saya juga mengalami itu kan ya. Terus terang, bagaimana seorang ibu dia merasakan kebimbangan di tengah kerja sementara dia menyusui begitu. Tetapi kan kita bisa mengatur itu begitu. Yang jelas kewajiban kita sebagai PNS atau mereka yang bekerja bisa dilakukan dengan baik. Sepulang dari rumah, kau adalah seorang ibu yang ditunggu oleh anakmu. Nah, selain menyusui Ibu, apalagi yang sangat, kalau bahasanya di garis merah ya, selain menyusui, berhubungan dengan stunting tuh apa? Jadi kayak yang biasanya Ibu sosialisasikan ke majelis taklim di daerah Ibu ya, Kiara Condong, yang ibu-ibu nih penting supaya anak-anak tuh ya gizi sudah pasti. Iya. Terus menyusui apalagi tuh Bu? Ini yang salah satunya ini, jadi ada ketakutan dari ibu muda, terutama ibu muda, dia merasa ketakutan kalau dia menyusui, payudaranya akan kendur. Itu kita beri pemahaman bahwa itu adalah menjadi satu ibadah dan itu alamiah. Nah, kita banyak orang yang seperti itu merasa ketakutan begitu ya. Kemudian mereka harus memahami bahwa di samping menyusui tadi, teknik menyusui, ada satu yang kadang ini hilang karena kekhawatiran yang tidak berdasar, yaitu membuang susu atau ASI pertama setelah dia melahirkan. Itu yang namanya kolostrum. Ya, jadi ada kolostrum, jadi air ASI, air susu ibu yang pertama kali setelah melahirkan, itu kan ada pemahaman, buanglah nanti sakit perut. Jadi dibuang itu kolostrumnya, padahal itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan anak dan itu akan menambah imun seorang anak begitu. Jadi kekuatan tubuh itu tergantung kepada kecerdasan seorang ibu sebenarnya. Seberapa jauh dia mengetahui tentang itu, tentang kesehatan. Kan kalau pasca pernikahan itu banyak orang mengalami hal-hal, tapi jangan sampai lupa kolostrum jangan dibuang, menyusui dengan baik, kemudian pelajari ilmu-ilmu tentang mendidik anak, terutama dari awal, dari 0 ya sampai 2 tahun itu begitu. Jadi benar-benar definisi ibu tuh madrasahnya awal semua keluarga, jadi harus benar-benar pinter, cerdas gitu, harus sering baca gimana untuk mengurus anak, kemudian juga menjadi rumah tangga, membuat sakinah mawadah gitu. Iya betul, itu semua tergantung kita ibu, ya perempuan ya. Iya baik-baik Ibu. Iya. Berat ya Bu jadi ibu? Enggak berat sih, kita laksanakannya sebagai apa ya, ibadah, sebagai karunia Allah dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Iya ya, betul. Iya. Kemudian Ibu nih, sebagai seorang penyuluh agama perempuan, bagaimana menyikapi kendala saat bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat? Ada nggak kayak kendalanya? Kadang-kadang mungkin ada masyarakat yang bebal gitu, dikasih tahu apa gimana? Ada nggak pernah cerita menarik? Oh, ini ada salah satu kasus kayak orang tuanya seperti apa gitu? Boleh diceritakan mungkin? Iya, di program kami terutama Pusaka Sakinah itu ya, ada salah satu hambatan yang memang
kami hadapi, di mana ketika keinginan kita bisa menghadirkan kedua belah pihak, antara pasangan suami dan istri untuk mendidik anak gitu ya, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang terbenturnya adalah mereka dengan bekerja, terutama laki-laki. Jadi kami selama ini tidak putus asa, walaupun mungkin kendala tidak bisa membawa pasangan secara berbarengan untuk melakukan sosialisasi itu, tapi ya kami laksanakan apa yang kami bisa dengan menghadirkan satu pasangannya saja atau sebelahnya saja, tapi mudah-mudahan dengan sebelahnya itu bisa menyampaikan kepada pasangannya begitu. Itu kendalanya. Jadi kendala menurut saya jangan dijadikan kita untuk mundur, tapi majulah tetap, apa yang kita bisa kita lakukan seperti itu. Kalau dari kan berkaitan dengan gizi juga ya Bu, mungkin maaf ada orang tua yang kurang mampu atau mungkin dia ngasih alasan, aduh abi gimana cuman bisa ngasih ini makanan ke anak gitu. Nah, dari Kementerian Agama pernah nggak ada atau nggak bekerja sama dengan Dinkes atau mungkin stakeholdernya gitu, bikin program supaya bantu gizi anak-anak terhindar dari stunting, itu pernah ada? Ya kalau kami kebetulan ada di selain dari Pusaka Sakinah ada yang namanya MTKD. MTKD itu Majelis Taklim Konversi Diniyah, dan itu bersilabus, dan kita kerjasama salah satu santrinya itu adalah mereka yang memang aktif di PKK. Jadi ketika ingin menyampaikan hal-hal lain, kami menggunakan kader-kader PKK karena mereka yang lebih hafal betul kondisi warga, kondisi masyarakat, sampai data pun itu biasanya dari para kader. Makanya kami bekerja samanya dengan kader. Jadi harus kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Iya, nanti dari kader kemudian dengan puskesmas, begitu kan. Salah satunya puskesmas itu kan ada yang namanya suntik itu, TT1 TT2 ya sebelum pernikahan itu tetap kita. Iya itu, ada suntik itu. Ketika memberikan edukasi mengenai stunting Ibu, tanggapan masyarakatnya tapi baik atau bagaimana? Sangat senang gitu kan, kalau kami tidak bisa seluruhnya, hanya bagaimana mengambil contoh saja. Seumpama dari kemarin kami mengambil 30 pasangan, alhamdulillah mereka suka. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita berbicara stunting ini ya sebenarnya masalah keseharian. Yang mudah dipahami, hanya tinggal meluruskan, oh ini kurang, oh iya gini. Kalau untuk gizi ya insya Allah kita tidak bisa memaksakan karena memang kondisi ekonomi mereka kan berbeda. Tetapi ibu cerdas, tidak mesti dia berbelanja mahal. Iya. Yang penting tahu kandungannya. Iya, tahu kandungannya. Dan nggak selalu mahal kok sebenarnya. Iya begitu. Dan bagaimana cara kita mengolahnya? Betul. Kan ada istilah di kita tuh kalau untuk gizi ya, ada tempe tahu, isuk tempe di tahuan, ayeuna tahu di tempean gitu, Iya benar. Diatur-atur. Bisa juga mungkin hari ini tempenya diapain, besoknya diapain. Kadang kan anak begitu ya. Terus kadang-kadang yang ini mah based on experience juga ya. Anak saya juga kan waktu pernah mengalami MPASI dan lain-lain. Jadi dikasih makanan yang salmon apa segala macam, susah dikasih tempe mau. Iya bagus, dia berarti tahu ekonomi orang tuanya. Salmon itu kan mahal kalau menurut kita ya. Menurut kita gitu. Betul. Jadi ya memang gimana cara kita orang tua tuh harus benar-benar tahu Ibu ya. Iya paham, betul. gitu. Mana makanan-makanan yang bagus untuk pertumbuhan gitu kan. Harus bisa memilih juga gitu. Betul. Nah, untuk strategi mencegah stunting seperti apa Ibu? Kalau kami karena memang basicnya dari kantor urusan agama ya Kemenag, yang kita kedepankan adalah mempersiapkan mental para calon pengantin. Salah satunya yaitu mensosialisasi tentang undang-undang perkawinan itu. Ya, nomor 16 tahun 2019 di mana usia calon pengantin itu baik pria maupun wanitanya adalah 19 tahun. Mengapa? Karena persiapan mental lebih utama dibanding yang lainnya. Matang ya Bu? Iya, matang mentalnya gitu ya. Bukan cuman matang ya kadang orang mikirnya, "Dan saya udah kerja katanya 18 tahun." Tapi kan yang saya rasakan maksudnya menikah tuh nggak dengan menikah semua selesai, padahal dengan menikah tuh welcome gitu. Selamat datang permasalahan dan selamat datang untuk menjadi orang yang dewasa. Jadi benar-benar harus kita tuh
harus bisa menyikapinya dengan sangat bijak ya Bu ya. Betul Teh Sinta, Masya betul, Allah, betul, pernikahan betul. itu ya ibadah seumur hidup gitu. Iya. Dan kita perempuan nggak bisa ganti casing. Oh iya, kecuali bisa agak balikan lagi gitu. Astagfirullah aja gitu. Nggak boleh ya Bu ya. Iya. Nggak boleh, makanya bismillah aja namanya pernikahan mah ya sama-sama suami bareng-bareng gitu. Iya. Menjaga anak supaya apalagi sekarang stunting jadi program nasional supaya anaknya bisa jadi anak-anak yang cerdas ya Ibu ya. Betul Teh Sinta. Betul. Sehat secara fisik dan non fisik itu mental. Kalau katakan Emma juara lahir batin. Oke, ya seperti itu. Yang jawab cepat. Jawab cepatnya. Oh iya. Ibu, tadi pertanyaan udah selesai nih Oh, sekarang. udah. Padahal kita lagi enak yang ngobrol ya. Lagi enak Oke. udah. Oke sih. Ada jawab cepat nih Ibu. Oke. Ibu boleh milih satu. Ibu milih penyuluhan ke remaja atau ke ibu-ibu? Saya lebih ke ibu-ibu. Ke ibu-ibu? Iya. Oke, kalau mau milih jadi penyuluh atau pembicara? Penyuluh dan pembicara. Oh, dua ya? Karena penyuluh itu harus bicara, Teh. Masa mau ngebat wae. Kan sekarang penyuluh bisa Bu lewat sosial media. Iya, artinya saya lebih ke sana begitu. Siap. Kalau Ibu milih me time atau main bareng keluarga? Main bareng keluarga dong. Di sana kan ada me time kalau main sama keluarga. Oke. Shopping di mall apa online shop? Shopping di mall bisa jalan-jalan. Oke. Traveling atau cooking? Kalau sementara aku suka traveling. Traveling. Kerja di kantor atau lapangan? Kantor dan lapangan. Iya ya, penyuluh mah dua-duanya. Iya. Sekarang keluar wae ari ngonsep iraha. Kalau Ibu pengen milih jalan kaki atau sepedahan? Jalan kaki. Jalan kaki. Oke. Oke, terakhir satu kata untuk Kanwil Kemenak Jawa Barat. Maju terus, pantang mundur. Masya Allah. Iya. Terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan waktunya di podcast Sehati, podcastnya Oke. Kanwil Kemenak Jawa Barat. Saya Sinta Wulan Anggraini pamit undur, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya harus ini masih jadian lagi nggak sih awalnya? Ya, keren.